Baik, teman-teman, seperti ini yang kita saksikan ini adalah proses, pengolahan sayur rebung ya, di acara hajatan di dekat rumah. Nah, ini akan dijadikan sayur yang ternyata rebung ini mempunyai nilai gizi yang tinggi, ya banyak unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, sehingga sangat baik untuk kesehatan. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana kita membuat pupuk kompos ya, dengan memanfaatkan, sisa dari pengolahan rebung ini. Karena biasanya rebung, atau bambu muda ini dijadikan POC, yaitu terutama bagian dalamnya ya, dikupas bagian dalamnya yang diambil untuk jadikan POC atau pupuk organik cair. Namun kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk menggunakan sisa dari pembuatan sayur ini dari rebung, kita gunakan untuk membuat pupuk kompos ya. Untuk kompos, nah karena itu kami yakin di sini masih banyak unsur-unsur yang sangat baik ya yang ada pada rebung ini, terutama untuk hormon pertumbuhan ya. Jadi karena itu nanti sisa dari pengolahan sayur rebung ini akan kita jadikan kompos, kita kumpulkan nanti dan berikutnya akan kita proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Petani Inspiratif, di mana pada siang hari ini saya akan berbagi, akan membuat pupuk dari bambu muda. Nah, kalau bahasa Lomboknya rebong ya. Ini adalah kebetulan di tetangga kemarin ada acara hajatan, kemudian menggunakan sayur rebung ya, yang kalau dilihat kandungannya sangat bagus untuk kesehatan, itu untuk tubuh kita. Namun sekarang kita tidak bahas itu, tapi untuk kepentingan pembuatan pupuk kompos ya. Pada saat itu saya menemukan banyak sekali sampah rebung yang sangat disayangkan nih, seperti ini. Ini sebagian sudah saya pindahkan di situ, teman-teman. Bagaimana prosesnya sekarang akan kita tunjukkan. Ini sangat sayang sekali kalau dibuang percuma, makanya saya bawa ke sini. Ini kemarin jadi kita manfaatkan untuk pembuatan kompos, karena yang kita ketahui bahwa rebung ini atau bambu yang baru tumbuh itu mengandung hormon pertumbuhan yang sangat tinggi ya. Karena itu nanti akan kita aplikasikan ini pada tanaman yang untuk fase pertumbuhan. Tidak kita berikan pada tanaman yang akan sedang berbuah ya, tapi untuk fase pertumbuhan. Oke, bagaimana prosesnya teman-teman akan kita lakukan. Ya, ini sudah kumpulkan sisa-sisanya ya. Nah, ini adalah apa namanya, pangkal dari rebung itu ya, yang kalau di pertanian biasanya digunakan untuk proses pembuatan POC, teman-teman ya. POC yang banyak sekali teknik-tekniknya untuk pembuatan pupuk organik cair dari rebung ini ya. Namun sekarang yang kita manfaatkan nih, ini adalah sisanya ya, pangkalnya sama ujungnya yang dibuang karena tidak bisa dijadikan sayur. Nah, ini contohnya teman-teman yang kita akan manfaatkan, dan ini insya Allah banyak kandungan hormon pertumbuhannya ya. Dan prosesnya akan kita mulai di belakang, sudah saya pindahkan separuhnya teman-teman ya. Kita di sebelah sana di kebun sebelah barat ya. Ya, di sebelah sini tempatnya yang biasanya kami membuat konten itu. Di sini hanya di tempat ini teman-teman nih. Ini sudah saya siapkan beberapa tekniknya ya. Mungkin saya beberapa alatnya, kemudian nanti teknik-tekniknya seperti apa ya. Jadi hanya prosesnya mungkin kita tunjukkan teman-teman ya. Saya sudah siapkan, ada E4 ya, kemudian ada air cucian beras sekitar 5-6 liter. Pakai air juga bisa ini Pak Tom ya, pakai air saja. Kemudian ada gula merah, sudah saya siapkan secukupnya ya. Nah, kemudian tekniknya tidak sama seperti saat kita membuat POC ya. Kalau POC mungkin bisa diparut, bisa di blender ya. Tapi kalau di sini karena tujuannya adalah untuk mempercepat ya
mempercepat hancurnya ya cukup dengan kita gini-ginikan saja, artinya kita kecilkan, kita cacah-cacah. Ini pangkal rebung ya teman-teman ya. Nah ini dia pangkal rebung yang besar sekali kebetulan nih. Yang diambil adalah dalamnya. Nah tapi kita manfaatkan ini sisa-sisanya ya, karena dari bambu luar biasa untuk pertumbuhan teman-teman ya. Misalnya dari daunnya saja yang tua itu sangat bagus juga untuk tanaman anggur misalnya. Kemudian kompos di sekitar akar bambu sangat bagus ya, juga untuk pertumbuhan anggur ya. Nah ini sudah setelah kita cacah-cacah seperti ini, kita kecilkan teman-teman ya. Ambil yang lebih mudah, ini sekedar proses contoh saja bagaimana saya melakukan proses pembuatan pupuk dengan menggunakan rebung ini ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini kita kecil-kecilkan ya, sudah saya kecil-kecilkan tadi, sudah kita cacah. Sebagian sudah saya lepas di situ, sebagian sudah satu lapisan ya. Kemudian sekarang kita akan lakukan nih ya, kita lakukan di sini. Ini air cucian beras ya, air cucian beras dan E4 ya. Bisa juga pakai air teman-teman ya. Kita hancurkan, kita perkirakan saja untuk gulanya kita sesuaikan saja ya. Sesuaikan, kalau ukuran ini cukup ya, sebelahnya saja bisa ya. Sebelahnya cukup ya, seperti ini teman-teman ya, karena tidak banyak. Nah semakin banyak gulanya akan bagus juga ini ya, karena ini sangat bagus sekali untuk perkembangan bakteri yang ada di sini nanti teman-teman ya. Ya ini kita aduk seperti ini ya. Setelah itu kita aduk sampai rata, leburkan ini sampai hancur betul ya, hancur ya. Ya kita pastikan sudah hancur ya, sudah kelihatan kemerahan. Kemudian kita berikan E4 secukupnya, setelah dikocok dulu, dikocok, karena kalau ukuran ini cukup sekitar 2 tutup ini ya, diperkirakan begitu aja teman-teman ya. Nah seperti itu sekitar 2 tutup itu, karena kebiasaan menggunakan ini jadi tidak perlu ditakar-takar terlalu ya, berukuran tepat ya. Nah kemudian teknis berikutnya adalah ini seperti ini. Setiap lapisan kita siram seperti ini ya. Siram seperti ini ya. Bisa juga kita aduk di sini sebetulnya, diaduk di sini baru taruh di tempat kita menyimpan ya, misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini bisa kita lakukan seperti ini juga ya. Nah setelah ini kita aduk rata, tidak terlalu basah juga, asal kena sedikit ya. Ya kemudian kita tempatkan di situ. Nah nanti tumpukan yang banyak itu akan kita lakukan seperti ini. Semuanya yang di dalam sana itu akan kita lakukan seperti ini, setiap lapisan ya. Kemudian terakhirnya nanti akan kita tutup teman-teman ya. Kita tutup ini, kita tutup dengan bekas spanduk ini atau banner ini ya. Nah kita angkat saja nanti. Nah setelah satu lapisan, taruh lagi lapisan berikutnya, kita siram lagi begitu teman-teman ya. Tapi kalau disiram di atas tidak perlu sebetulnya, kalau sudah dilakukan penyiraman. Itu beberapa langkahnya, bisa disiram di sini, bisa juga kita lakukan penyiraman itu di atas ya. Nah ini untuk kebutuhan pertumbuhan, kita khususkan dalam proses pertumbuhan. Coba kita lihat di sebelah sana yang sering saya lakukan. Yang kalau di sebelah sini, di sini saya khususkan untuk yang proses generatif teman-teman ya. Sederhana saja, saya hanya membuang sampah di sini, tetapi ampas-ampas buah, bekas buah-buahan itu di sini tepatnya, ampas pisang, ampas durian, ampas rambutan, semuanya ada di dalam sini. Saya campurkan di sini. Tidak kita campur dengan
dedaunan teman-teman ya. Tidak kita campur dengan artinya rumput-rumputan maksudnya. Kalau rumput-rumputan di sebelah sana dia. Di sebelah sana khusus tempatnya di situ. Nah, di situ karena itu berbeda perlakuan kita nanti pada saat kita menggunakannya, karena begitu digunakan akan banyak rumput lagi yang tumbuh kalau sumbernya dari kompos rumput. Kalau seperti ini kita gunakan di pengomposan tidak ada atau tidak banyak rumputnya, kalaupun ada mungkin sedikit ya. Ini yang sering kami lakukan teman-teman ya. Jadi saya hanya berbagi cerita apa yang kami lakukan. Nah, kemudian di sebelah sini, dilihat dari sini, ini adalah kohe kambing, ya. Kohe kambing, saya selalu sedia di sini teman-teman ya. Nah, ini kohe kambingnya. Ini sudah kita lakukan fermentasi, ya, proses fermentasinya di sini. Ini sudah berapa bulan? Ini sudah siap pakai ini teman-teman ya. Ini sudah tidak beraroma kotoran lagi. Ini sudah tanpa gembur hitaman itu. Kotoran kambing teman-teman, kotoran kambing, kohe kambing yang sudah kita fermentasi sudah luar biasa gemburnya ini. Ini sangat bagus dan ini akan kita aplikasikan ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi kohe kambing, kemudian kompos dari sisa buah-buahan saya khususkan di sini itu proses generatif ya, generatifnya. Jadi itu enaknya kita kalau sudah kita bagi lebih awal, pengaplikasiannya itu gampang ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini sedang berbuah nih, coba Mas dari sana. Ini contohnya ini. Nah, ini oh sudah lumayan walaupun masih muda ya, walaupun masih muda. Nah, kecil-kecil buahnya tapi banyak, bisa sampai lebih 50-an ini Mas, sampai bawah nih, sampai menyentuh tanah ini. Coba semua hampir di pucuk daun ini terdapat buahnya ya. Ini lebat sekali, masih kecil saja sudah tampak lebat seperti ini, apalagi dia tambah besar nanti semua hampir di semua ujungnya ya. Nah, ini perlakuan kita yang sederhana saja, jadi bahkan sampai atas Mas, sampai sebelah sini di ujungnya pun masih ada. Nah, jadi ini bagian dari proses pembuahan yang kita berikan dari kompos yang mengandung unsur kalium ya, biasanya dari buah-buahan seperti itu teman-teman ya. Itu yang kami lakukan di sini. Kebiasaan yang saya lakukan, melihat sampah kita manfaatkan seperti tadi ya. Jadi kembali ke kompos tadi dari rebung itu khusus untuk proses pertumbuhan ya, yang fase vegetatifnya ke pertumbuhan, sedangkan yang kompos dari sampah buah-buahan ini akan kita gunakan pada saat pembungaan ataupun pembuahan. Demikian teman-teman yang bisa kami bagikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.